Partai Golkar Maros merencanakan akan melakukan pergantian antar waktu terhadap 2 anggota DPRD Kabupaten Maros periode 2019-2024 dari fraksi Partai Golkar, yakni Sri Wahyuni Malik dan Taufik Malik. Keduanya adalah putra Haji Malik, saudagar dan konglomerat di Kabupaten Maros. Wahyuni dan Taufik, 2 bersaudara yang terpilih di pemilu legislatif 2019 melalui Dapil 1 dan Dapil 3. Wahyuni di Dapil 1 meliputi Kecamatan Turikale dan Maros Baru, daerah pesisir, dan Taufik di Dapil 3 meliputi Kecamatan Bantimurung, Simbang, Cendrana, Camba, dan Malawa, dataran tinggi, pegunungan. Setelah setahun menjabat anggota fraksi Golkar di DPRD Maros, dinamika Golkar Maros berubah. Ketua Golkar Maros, Andi Patarai Amir, diganti oleh Hadja Suhartina Bohari, wakil Bupati Maros saat ini. Patarai Amir menjabat Ketua DPRD Maros, tapi bukan lagi Ketua Golkar. Rencana PAW bagi Wahyuni dan Taufik bukan karena eskalasi Golkar Maros yang berubah pasca suksesi Ketua Golkar dari Patarai Amir ke Suhartina. Haji Malik, ayah Wahyuni dan Taufik, hengkang dari Partai Golkar bersama menantunya. Mereka memilih bergabung ke Partai Nasdem. Tentu saja, kepindahan Haji Malik dan menantunya Haji Sahiruddin yang juga adalah suami Wahyuni menjadi blunder politik bagi Wahyuni dan Taufik. Eksistensinya sebagai legislator di DPRD Maros pasti terusik. Hari Senin tanggal 13 September 2021 di kantor Partai Golkar Maros, pengurus Golkar Maros mengadakan rapat pimpinan terbatas. Rapat dipimpin Suhartina. Hadir dalam rapat tersebut para pengurus harian DPD 2 Partai Golkar Maros. Dalam rapat tersebut dibahas terkait rencana Partai Golkar melakukan pergantian antar waktu kepada 2 orang anggota fraksi Partai Golkar Maros, Wahyuni dan Taufik. Alasannya simpel, loyalitas kedua legislator yang terpilih dengan suara terbanyak di Maros pada Pileg 2019 itu sudah diragukan oleh elit Partai Golkar Maros. Mereka dicurigai akan mengikuti jejak ayahnya Haji Malik hengkang ke Partai Nasdem menjelang penyusunan calon legislatif nanti. Kalau Wahyuni Malik dan Taufik Malik pindah partai, Golkar merasa dirugikan. Seperti tebu, habis manis, sepah dibuang. Citra dan popularitasnya diperoleh di Golkar. Efek elektoralnya diberikan ke Partai Nasdem. Mendengar kabar dirinya mau di PAW, Wahyuni Malik dan adiknya Taufik Malik tak gentar. Sampai saat ini keduanya belum berniat pindah partai. Bagi Wahyuni, perbedaan pilihan politik itu wajar, sebab pilihan politik, kata dia, adalah hak asasi setiap orang. Kalau hanya karena berbeda partai dengan ayahnya dan suaminya, dia mau di PAW, menurut Wahyuni itu sudah tidak adil. Jika itu terjadi, mereka pun berencana menempuh proses hukum, menggugat keputusan partai, mulai dari Mahkamah Partai hingga ke pengadilan. Siap ditempuhnya. Tapi itulah politik. Kawan hari ini bisa berubah jadi lawan. Sebaliknya, lawan kadang berubah menjadi kawan. Tak ada yang abadi dalam politik. Yang abadi hanyalah kepentingan. Siapa menang, siapa dapat. Dalam politik, jangan mudah membenci orang. Boleh punya lawan, tapi jangan punya musuh. Politisi yang mencari musuh, hatinya berkabut. Sebab di dalamnya ada dendam. Politik balas dendam hanya menghasilkan arang dan abu. Yang satu jadi arang, yang satunya lagi jadi abu. Koalisi politik biasanya
mudah pecah. Para pengurus partai juga tim sukses kontestasi pilkada maupun pileg selalu gelisah mencari pengaruh. Ada yang suka menjilat, ada yang suka mengadu domba, ada yang suka membuat konflik, dan ada yang sok kuasa, suka atur-atur proyek, memelihara bakat maklarnya. Mulai dari proyek sampai mutasi jabatan dijadikan objek dagang. Politik hanya medan pertempuran kepentingan, mencari peran tanpa gagasan. Akhirnya jadilah politisi badut, bicara atas nama sendiri, memperjuangkan kepentingan perut sendiri. Publik dibuat objek transaksi. Setiap musim pemilu, amplop berisi coang siap dibagikan, sebab visi politiknya simple. Politik adalah bagi-bagi uang. Politisi badut seperti itu selalu bermunculan. Mereka tidak memiliki visi, cara berpikirnya dangkal, mencari hidup di tengah konflik. Bagaimana Wahyuni dan Taufik? Drama PAW ini masih panjang. Bicara proses hukum dalam perkara politik butuh waktu untuk mendapatkan kepastian hukum melalui jenjang perdebatan yang panjang, mulai dari mahkamah partai, pengadilan, hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kepastiannya bisa sampai 2 tahun, paling cepat 1,5 tahun. Wahyuni dan Taufik sudah bertekad mempertahankan harga dirinya. Emoh dipecat tanpa salah, dia akan memasuki pertarungan baru, berjuang mendapatkan keadilan. Tak hanya berencana melakukan PAW terhadap Wahyuni dan Taufik, Golkar Maros konon sudah membicarakan agenda rotasi pimpinan di DPRD Maros dari fraksi Golkar. Dalam rapat terbatas, pengurus harian salah satu wakil ketua Fahri Makassau mengusulkan agar pimpinan dewan dari Golkar dirotasi. Artinya, setelah jabatan ketua Golkar Maros dilepas, posisi ketua DPRD yang diduduki Andi Pataray Amir sedang digoyang. Tapi itu menurut Muhammad Yunus SH, wakil ketua Golkar bidang HAM dan Hukum, usulan itu baru sebatas keputusan di rapat pengurus terbatas. Semua keputusan final akan dibicarakan pada rapat pleno pengurus harian Golkar Maros. Mendengar kabar kursinya sebagai ketua DPRD Maros mulai digoyang-goyang, Pataray Amir menepisnya. Itu hanya gosip, Mas Bro. Keputusan pengangkatan ketua DPRD dari Partai Golkar aturannya harus melalui keputusan DPP. SK pengangkatan diteken Airlangga Hartarto dan Lodewi, Ketum dan Sekjen. Juga harus ada restu Taufan Pawe, ketua Golkar Sulsel. Salah satu deal politik Pataray Amir mundur dari bursa ketua Golkar kemarin, ujar dia, karena ada garansi politik kalau kursi ketua DPRD Maros yang dipegangnya tak akan diutak-atik lagi. Deal. Tapi kembali ke halaman 1. Di negeri ini hampir jarang politisi yang bisa dipegang ucapannya. Sebab salah satu ciri manusia Indonesia, kata Mukhtar Lubis tempo dulu dalam bukunya Manusia Indonesia. Ucapan manusia Indonesia itu sulit dipegang. Ciri khasnya hipokrit. Itu kata Mukhtar Lubis. Tapi orang Bugis Makassar punya prinsip teguh. Taruh ada, taruh gau, satu kata, satu perbuatan. Apa yang diucapkan, itu yang dikerjakan. Ucapan dan perkataannya sama. Suhartina bukan pemimpin politik kaleng-kaleng. Ia punya talenta. Ia berpolitik mengikuti suara hati. Tagline-nya juga hati. Akronim dari namanya Jatina, hati.
Ini yang tak boleh orang lupa. Hati dan Patarai dulu adalah sahabat di DPRD Maros. Periode 2009-2019, 2 periode Hati di DPRD Maros. 10 tahun punya cerita, semua indah, jarang ada sedihnya. Sekarang Hati sudah jadi wabuk. Patarai Amir, Ketua DPRD, masa sih cerita indah yang pernah ada di kita dulu harus buyar karena ulah badut-badut politik itu? Sekarang kalian adalah pemimpin, jangan tarung sesama kawan. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Damailah, politik jika dikelola dengan hati akan indah. I believe you are my great friend. Saya percaya kalian adalah kawanku yang hebat. Allah dalam Al-Quran, surah Muhammad, ayat 22-23 berfirman, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Terima kasih, ini hanya narasi monolog gila yang baik. Diterima, yang tak baik, abaikan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AE Ewako.